Cacing belatung tiba-tiba muncul di semua hidangan untuk acara pengajian tahlilan di rumah bapak mertuaku. Perkenalkan, namaku Rasti, dan ini kisah hororku ketika pindah tinggal di rumah bapak mertuaku. Setelah makan di warung Makros, kami pun balik ke rumah. Sorenya, aku mengajak Mas Jaka untuk menjenguk bapak dan menemui Mbok Dinah di gubuk belakang rumah. Tapi Mas Jaka bilang sudah sore, paling sudah lagi pada istirahat, besok saja. Tapi besoknya pun Mas Jaka tidak mengajak aku bertemu dengan bapak ataupun Mbok Dinah. Setelah Mas Jaka berangkat kerja, akhirnya aku nekat memutuskan untuk datang sendiri ke gubuk belakang dengan membawa makanan kesukaan bapak, yaitu soto jeroan ayam. Sudah 10 menit aku berdiri di depan gubuk tempat bapak tinggal sejak aku mengucap salam, tapi tidak ada siapapun yang keluar dari gubuk. Tiba tercium bau busuk yang sama dengan bau yang kucium saat kejatuhan belatung di dapur. Lalu terdengar ada yang bertanya padaku, "Sopo kowe?" Ternyata Mbok Dinah. Aku pun lalu menjelaskan kalau aku ini istri dari Mas Jaka, anak dari Pak Dewan. Aku ke situ mau menjenguk bapak yang katanya lagi sakit dan bawa makanan kesukaan bapak. Lalu Mbok Dinah dengan nada tinggi bertanya apa yang aku bawa. Aku bilang itu soto jeroan ayam. Tanpa diduga, Mbok Dinah lalu merebut rantang yang aku bawa lalu terlatih-tatih ke belakang gubuk yang ada kandang ayamnya dan membuang semua makanan di rantang untuk dimakan ayam-ayam yang ada di situ. Dengan garang sambil melempar rantang kepadaku, Mbok Dinah berkata, "Jangan memberi makan bapakmu dengan jeroan ayam." Aku mencoba menjelaskan bahwa aku hanya ingin memberi makanan kesukaan bapak, tapi aku dibentak oleh Mbok Dinah. Aku disuruh balik saja ke rumah. Makanan bapak yang siapkan itu Mbok Dinah dan jangan ikut campur. Mbok Dinah juga berkata, anak-anak Pak Dewan itu sok tahu apa-apa yang diinginkan bapak, padahal sebenarnya orang ngerti opo-opo. Dia juga bilang, Pak Dewan gak pernah berharap aku dan Mas Jaka datang ke rumah bapak, malah menambah beban pikiran bapak. Aku sambil mengusap air mataku yang jatuh lalu meninggalkan Mbok Dinah dan ayam-ayam yang mematuki masakanku yang ada di tanah. Yang baru kusadari, semua seluruh badan ayam-ayam itu hitam semua. Malamnya, aku bercerita masalah tadi ketemu Mbok Dinah. Mas Jaka malah memarahiku karena nekat sendirian mau bertemu bapak. Mas Jaka lalu menenangkanku dan mengajakku untuk bertemu Pak Ndoko, tetua desa dan kepala dusun untuk silaturahmi sekalian izin tinggal di desa ini sehabis pindahan rumah. Pak Ndoko orangnya ramah. Beliau juga menyarankan agar diadakannya acara syukuran tahlilan di rumah bapak, apalagi kami sehabis pindahan dengan mengundang tetangga sekitar ikut mengaji. Mas Jaka pun menyetujui diadakan acara tersebut. Ketika kami berpamitan mau pulang, tiba-tiba Pak Ndoko berpesan padaku agar jangan lalai ibadah dan baca Al-Quran serta selalu minta perlindungan kepada Allah. Aku pun heran dan bertanya memang kenapa Pak? Tapi Mas Jaka lalu menyenggolku memberi kode agar mengiyakan saja sambil bilang ya jelas biar anak yang di perut nanti jadi anak baik. Pak Ndoko hanya tersenyum, tapi setelah kami naik mobil dan menjauh, raut muka Pak Ndoko tidak lagi tersenyum dan raut mukanya seperti orang khawatir. Singkat cerita, hari pelaksanaan syukuran tahlilan dan pengajian di rumah bapak pun tiba. Mbak Siti membawa 3 ibu tetangga lain untuk membantu memasak untuk makanan acara tahlilan dan untuk khusus menanak nasi, dilakukan di rumah Mbak Siti karena nasi jika dimasak di rumah bapak, selalu basi. Sewaktu sudah habis jam sholat maghrib, para undangan para bapak-bapak pun datang dan siap mengaji bersama-sama. Saat aku mengecek semua makanan sudah siap tersajikan di dapur, tiba-tiba ada yang mencengkeram bahuku. Aku menjerit kecil dan berbalik, ternyata Mbok Dinah. Mbok Dinah bertanya dengan nada keras, "Ono opo iki?" Aku pun bilang, "Mas Jaka dan aku mengadakan tahlilan untuk syukuran pindah rumah serta mendoakan bapak biar cepat sembuh." "Ora usah tahlilan di sini, bapakmu nanti keganggu," bentak Mbok Dinah padaku. Ibu-ibu yang mendengar sampai menghentikan kegiatan mereka di dapur. Mas Jaka lalu datang menyalami Mbok Dinah, izin untuk mengadakan tahlilan. Tapi Mbok Dinah gusar dan minta dibubarkan saja serta mengatakan Mas Jaka lancang sampai mengadakan tahlilan segala. Mas Jaka bilang maaf gak minta izin dulu ke Mbok Dinah karena siapa tahu sedang istirahat capek mengurus bapak. Akhirnya Mbok Dinah bodoh amat sambil berkata, "Yowes kalau kamu tetap mau tahlilan, jangan salahin saya kalau bapakmu marah lo ya." Akhirnya tahlilan pun tetap berlangsung setelah Pak Ndoko sudah datang untuk memimpin acara pengajiannya. Saat lantunan doa mulai terdengar hingga ke ujung ruangan, tiba-tiba terdengar suara keramik pecah dari dapur.
Mas Jaka pun lantas mengecek ada apa. Tapi tiba-tiba Mbak Siti muncul dari dapur memanggilku. Tak disangka, pada semua makanan yang siap disajikan untuk para undangan syukuran, muncul belatung-belatung yang cukup besar. Aku pun panik, bagaimana ini untuk hidangan para tamunya? Mas Jaka pun kebingungan juga. Akhirnya, Mas Jaka inisiatif untuk membeli bakso saja, disetujui pula oleh para ibu-ibu di dapur. Tapi meski masalah makanan terselesaikan, masih menjadi pertanyaan besar, kenapa bisa ada cacing belatung banyak di semua makanan yang disiapkan?